Balik lagi, gue sangat benci ketika ada orang yang bilang acting mah gampang. Cuak anjing. Yuhu guys, welcome back di my YouTube channel. Akhirnya balik lagi bikin konten guys. Setelah sekian lama tidak bikin konten karena kesibukan pindah kerja dan pindah tempat tinggal juga. Hari ini udah baru beres dan ini set yang baru untuk bikin konten yang baru. Gitu guys. Jadi sorry to say karena kemarin-kemarin free sejenak. Jadi hari ini kita kembali bikin konten dengan suasana baru, tempat yang baru, dan juga yang jelas konten yang baru guys. Begitu. Jadi untuk kali ini gua bukan penasaran, tapi karena basically gua itu backgroundingnya adalah di dunia seni yang berhubungan dengan drama, acting, dan juga film ya. So, jadi gue pengen ngebahas kali ini, gue pengen bikin konten tentang the art of acting. Jadi kita belajar acting dari nol guys. Gitu guys. Jadi melihat untuk melihat perbandingannya atau studi bandingannya, gue belum lihat ada konten yang ngebahas atau istilahnya ngajarin acting di channel-channel YouTube yang ada di Indonesia. Makanya gue tertarik gitu guys. Kalau nge-review film mungkin banyak nge-review film, tapi untuk lebih spesifikasinya di segi keaktoran mungkin belum ada ya setahu gue. Tapi maaf kalau misalkan ada, tinggal tulis aja di kolom komentar. Jadi ini bener-bener gue nggak tahu konsepannya kayak gimana. Yang jelas ya udah bikin aja. Terus patokannya ya ada film atau garapan teater ya gue bahas dari segi keaktoran. Terus kita kurangnya di mana kita tinggal bahas bedah untuk mempelajari acting lebih dalam gitu guys. Ini sebelum itu apa ya, tolong koreksi gue kalau misalkan ada bahasa-bahasa yang terlalu teoritis. Gue niat awal gue pengen sebisa mungkin pemahaman gue tentang acting, penjelasan gue tentang acting itu bisa dipahami oleh semua kalangan. Jadi tolong ingatkan kalau gue memakai bahasa-bahasa yang kurang dipahami gitu guys. Oke, ini ada ini dulu untuk gambaran kasar ya, gambaran kasar. Jadi sebisa mungkin apa pembahasan atau pembekalan yang kita sharing itu memakai bahasa dan pendapat gue pribadi. So jadi sorry kalau misalkan sebelum konten ini diupload atau konten ini beredar ada salah-salah penafsiran atau apapun itu, gue disclaimer dulu bahwa ini adalah pendapat gue guys. Begono. Oke. Jadi ini ada kita bahas secara global dulu. Menurut Wikipedia, seni peran itu adalah kegiatan menceritakan sebuah cerita melalui tindakan seorang pemeran yang memerankan suatu tokoh. Seni peran dapat dilakukan di teater, televisi, film, radio, ataupun media lain yang dapat menyajikannya. Oke, kalau misalkan gua garis simpulkan lagi, garis bawahi lagi, simpelnya gini guys. Jadi acting itu ya berperan menjadi seseorang atau menjadi tokoh lain selain diri lu sendiri gitu loh. Jadi lu berperan, misalkan taruhlah misalkan lu gua pribadi memerankan tokoh tukang cuci baju si B misalkan, si Budi misalkan. Ya udah gua harus bukan sebisa mungkin, tapi harus menjadi si Budi yang tukang cuci piring, cuci baju gitu. Itulah simpelnya menjadi
acting atau berperan gitu guys. Oh, jadi kalau ngomongin acting banyak bahasan. Sebetulnya banyak bahasan, ornamen-ornamen atau unsur-unsur di dalam acting yang harus kita bedah. Karena menurut gua pribadi, guys, sekali lagi ya, gua disclaimer, menurut gua pribadi menjadi seorang aktor itu tidaklah mudah. Oke, tolong garis bawahi. Menurut gua menjadi seorang aktor itu tidaklah mudah. Menjadi seorang aktor sangat amat maha dahsyat sulit. Menurut gua yang sudah berpengalaman, sorry itu saya bukan sombong, berpengalaman dalam artian gua pun sekolah mempelajari benar-benar acting itu, khususnya acting ya di dunia keaktoran itu sungguh sangat luar biasa maha dahsyat sulitnya, karena gua sangat tidak sependapat dengan orang-orang yang beranggapan oh acting itu gampang kok, tinggal cuman kita baca naskah terus kita berperan teks tinggal ambil gambar udah beres. No, nggak segampang itu menurut gua ya. Yang kecintaan gua di dunia film, makanya gua sangat sangat pengen bahas banget keaktoran khususnya di Indonesia gitu, karena sejauh mata memandang, sejauh ini gua melihat keaktoran yang aktor-aktor yang berperan baik itu di drama maupun di film-film yang ada di Indonesia, dengan gue melihatnya sepintas ya mereka kayak ya udah gitu, gue dapat job, gue dapat peran, gue meranin itu dan ya udah beres, yang penting garapannya jadi, alur garis besarnya jadi. So siapapun itu, sutradara sehebat apapun, kalau misalkan mendapatkan aktor yang istilah kata gue itu yang tidak cerdas, istilah kata gue itu tidak cerdas, aktor yang tidak cerdas, ya udah jadi si garapannya itu atau filmnya itu hanya sebatas ya udah yang penting jadi, maksud dan tujuannya dapat, udah kesannya itu aja. Tapi untuk untuk mendobrak lagi perfilman Indonesia agar lebih wow, lebih maju, lebih terdepan, ya salah satunya harus dari segi keaktorannya pun kita harus mumpuni guys gitu. Minum dulu ah. Jadi balik lagi, untuk menjadi seorang aktor itu satu yang harus dimiliki oleh seorang aktor itu adalah kecerdasan. Kenapa pertama kali gua bahas seorang aktor itu harus cerdas? Karena awal pertama dia mendapatkan tawaran menjadi seorang tokoh, misal lu nanti meranin tokoh si ayah misal, terus si anggaplah si Budi ini ditawarin tokoh A, terus dia dapat naskah, terus dia baca naskah itu sesuai dan yang harus pertama dilakukan oleh seorang aktor adalah bedah naskah. Kenapa pertama kali yang harus gue ingatkan itu adalah bedah naskah? Agar dia paham, aktor itu paham ini alurnya kemana. Sinopsisnya apa, dramatiknya itu kayak gimana, terus endingnya itu kayak gimana, terus latar belakang ceritanya itu dibawa ke tahun berapa, backgrounding apakah membawa backgrounding ke daerahan. Maksud gua membawa backgrounding ke daerahan itu misal membawa budaya-budaya Sunda, budaya Bugis, budaya Madura, misal ya itulah. Jadi karena banyak ornamen kalau di Indonesia itu, karena begitu banyak sumber daya budaya, jadi banyak yang memang harus dibedah dalam sebuah naskah itu. Nah, ketika si aktor sudah membedah naskah, maka timbullah kesimpulan, oh film ini akan menjadi seperti ini, alurnya bakal seperti ini, ceritanya bakal seperti ini,
apa konfliknya seperti ini dan latar belakang ceritanya kayak gini, settingnya sampai bener-bener si aktor itu paham, barulah kemudian dia fokus sendiri membedah. Oke, dia harus fokus sendiri membedah peran dia sendiri. Oke, gue ulangi. Setelah si aktor itu mendapatkan naskah, dia harus bedah secara keseluruhan dulu tuh naskah. Step yang kedua, dia baru fokus ke dalam peran. Kenapa gue bilang yang kedua harus fokus ke dalam peran? Karena dia di sana sosok pencarian. Gue bilangnya pencarian. Oke, jadi sebelum masuk ke sana, ada dua tipe jenis-jenis casting. Ada yang tipe casting, ada yang anti tipe casting. Gimana penjelasannya tentang yang tipe casting? Ya kalau tipe casting itu yang gue meranin yang sehari-hari gitu loh. Misalkan gue butuh peran misalkan peran kayak bos, peran kayak orang normal pada umumnya. Ya memang acting itu peran pada umumnya, cuman yang jadi istilahnya yang terjebak pada kata-kata acting sehari-hari atau acting natural, yaitu malah jebakan buat dirinya sendiri. Itu yang jadi jatuhnya kok nggak acting. Kayak misalkan gua meranin tokoh anak mahasiswa misalkan atau apapun itulah yang masih tidak harus merubah gaya berakting gue lebih dalam. Jadi ya gue meranin taruh misalkan jadi mahasiswa. Kan kalau mahasiswa ya udah biasa-biasa aja gitu ya, jadi mahasiswa. Yang penting kelihatannya udah tinggal ganti kostum, ya udah gitu jadi seorang mahasiswa. Nah itu banyak yang keliru di sono. Gue bilang keliru karena balik lagi ke obrolan gue yang pertama, bahwa menjadi seorang aktor itu tidak sesederhana itu, tidak segampang itu. Meskipun yang diperankannya itu menjadi orang yang biasa-biasa dan hampir sama, seorang aktor, balik lagi ke yang tadi, seorang aktor itu harus cerdas. Simpelnya gini lah. Oke, sorry, gue tambahin tadi. Selain cerdas, seorang aktor itu harus sadar diri. Kenapa gue bilang sadar diri? Karena kalau aktor nggak punya kecerdasan dan nggak punya sadar diri, ya udah nggak usah jadi aktor. Gue bilang harus plak. Kalau jadi aktor ya harus sadar diri. Apa sih contohnya sadar diri? Simpelnya gini, lu berakting, kalau misalkan lu masih belum dapat esensi dari acting, tinggal lu berkaca terus acting di depan kaca yang gede. Ketika lu acting, apakah lu sendiri ya yang disebut sadar diri itu, lu ketika lu acting, lu sadar nggak bahwa ketika lu berakting di depan cermin, lu melihat diri lu sendiri itu sedang menjadi sosok yang lu perankan, atau lu menjadi diri sendiri yang sedang ngomong dialognya si tokoh yang lu perankan. Kalau misalkan lu dengan sadar diri melihat cermin atau gambaran diri lu sedang menjadi tokoh yang diperankan, berarti it's good, it's acting. Berarti lu sedang menjadi tokoh yang lu perankan. Terus bedanya apa? Ya bedain dong, karena banyak unsur dari aktor itu, ada dari karakter, dari postur, dari gestikulasi tubuh, dari nada bicara, dari pengeluaran suara. Banyak sekali, nanti kita bahas lah untuk lebih detailnya. Jadi banyak unsur-unsur yang terkandung dalam seni peran atau acting gitu guys. Jadi kalau misalkan diri lu sendiri nggak bisa masuk ke dalam ketika lu berkaca, lu gue udah berhasil
memerankan tokoh itu berarti lu berhasil. Tapi yang jadi bebel adalah ketika lu berkaca dan lu berakting di depan kaca, terus kemudian dengan jumawanya lu menyimpulkan bahwa lu apa sudah menjadi yang tokoh yang lu perankan, padahal acting lu belum mencapai menjadi tokoh yang lu perankan, berarti lu belum sadar diri, itu namanya. Gitu. Itulah acting. Jadi jebakan-jebakan jebakan-jebakan istilah acting natural memerankan peran, ya itu justru tantangannya gitu loh. Justru di sana tantangannya. Jadi ketika lu di challenge untuk memerankan tokoh yang biasa-biasa saja, lu ambil tuh dari sutradara, oke, it's okay, gue bisa. Setelah itu ya tadi balik ke yang tadi, bedah tuh peran itu. Yang gue maksud bedah peran itu ya, oke, itu nanti bakal lebih detail lagi. Maksudnya kita agak serempet-serempet aja masuk dikit-dikit aja untuk pembahasan. Ketika lu udah bedah, lu tulis tuh hasil pembedahan bahwa ini gimana nih peran si A ini jadi umurnya berapa tahun, latar tempat tinggalnya besarnya di mana, otomatis kan ngaruh. Dari umur saja sudah ngaruh loh. Umur aja kita bisa mengeksplor banyak dari segi keaktoran kita. Misal kita umur 28 tahun, terus kita memerankan tokoh si A umur 38 tahun, yang notabene dari segi karakter dan juga segi kedewasaan itu pasti beda. Pembawaannya pun pasti beda. Tuh. Oke, kita lanjut dulu. Nah, setelah tadi contoh misalkan tadi kan umur, udah itu latar belakang daerah. Latar belakang daerah pun sangat berpengaruh, teman-teman. Jadi kenapa gue bilang sangat berpengaruh? Karena ini kebanyakan bumerang di aktor atau aktris yang ada di Indonesia. Ketika memerankan suatu tokoh, mengambil mengambil unsur kedaerahan. Contoh dari logat, misalkan itu kebanyakan kalau bahasa gua menyutradarai aktor-aktor yang selalu ada selalu membawa unsur kedaerahan di setiap lontaran dialognya, logatnya. Itu gue selalu bilang, please jangan naif. Maksud gue jangan naif itu kayak gini. Misal lu memerankan tokoh yang logatnya Jawa. Kalau lu cuman modal ya udah gue peran aja jadi kalau bahasa gue jadi jajawaan. Oke, Pak. Jadi dialog-dialog yang dilontarkan itu bener-bener ya udah jadi kayak nggak natural. Orang Jawa, kalau gimana sih kalau orang Jawa ngomong tapi si dialog si kata-katanya jadi kata-kata bahasa Indonesia, bukan kata-kata bahasa Jawa gitu loh. Nah, itu nggak bisa ditemuin oleh teman-teman kalau misalkan teman-teman nggak ada observasi observasi atau pendekatan ke orang-orang Jawa. Nah, itu salah satu tugas yang harus dilakukan oleh seorang aktor. Teman-teman harus memberikan pendekatan, harus memberikan istilahnya bukan hanya pendekatan, tapi benar-benar menilai, mengamati dengan cermat, gue bilangnya dengan cermat, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari cara berjalan sampai cara dia berbicara, dari sisipan-sisipan kata bahasa daerah dan bahasa Indonesianya benar-benar harus diperhatikan. Dan kalau misalkan ambillah bukan biasanya tapi seharusnya dalam tahap pemilihan observasi menjadi seorang aktor, lu pilih tuh taruhlah sumber A, B, C sampai D. Lu lihat, lu perhatiin.
cocok logi yang tadi gue bilang. Ketika lu menemukan satu kecocokan, wah ini cocok nih, misalkan si B cocok nih buat gua jadiin sumber, gua jadiin contoh dalam gua berperan jadi orang Jawa misalkan, ya ambil si B, lu ikutin cara ngomongnya, lu ikutin cara logat bicaranya, lu ikutin cara makan dia gimana. Wah, sedetail itu, harus wajib sedetail itu menjadi seorang aktor. Karena itu yang jadi menurut gue kelemahan ketika aktor Indonesia memerankan unsur kedaerahan terus memakai logat daerah, jadinya kalau menurut bahasa gue naif. Jadi seakan-akan dibikin-bikin. Yang memang si aktor itu berpura-pura tapi nggak jadi naif juga. Nah itu satu kata kunci yang menurut gue wow, luar biasa. Gitu. Oke. Sudah melebar kemana-mana. Jadi sorry kalau misalkan penjelasannya agak kecepatan, terus ngelebar kemana-mana. Tolong dipahami aja, dirangkum, karena nanti pun bakal diulang lagi kok. Maksudnya pembahasannya bakal berulang lagi karena kita punya sumber yang bakal dibahas gitu. Terus balik lagi ke tadi kita step by step dulu lah ke seni peran yang tadi. Ketika si aktor sudah membedah naskah secara keseluruhan, terus yang kedua dia harus membedah perannya sendiri. Yang tadi gue bilang umur, terus latar belakangnya dia bagaimana, karakternya seperti apa, terus perannya sendiri bagaimana, dibedah sedetail mungkin. Wajib, kalau bahasa gua, wajibul minal kudu, wajib detail tanpa pengecualian. Nah, setelah lu paham peran yang bakal lu bawain, ambillah satu sampel. Balik lagi ke obrolannya tadi yang gue udah jelasin panjang lebar tentang masalah observasi. Setelah observasi lu lakukan seleksi. Setelah lu lakukan seleksi, terapkan di diri lu. Terapin. Ketika lu udah milih si B tadi yang taruhlah Jawa kan itu banyak. Jawa itu banyak, ada Jawa Jogja, Jawa Tengah, dan Jawa Tengah pun dibagi-bagi lagi, ada, setahu gue banyak lagi di Jawa Tengah logat-logatnya. Tinggal lu pilih mau yang mana. Ada Ngapak, ada Maduraan, ada Surabayaan, banyak. Tinggal lu pilih. Seleksi. Setelah seleksi, terapin di diri lu. It's a simple, tapi menurut gue butuh effort yang bener-bener luar biasa menjadi seorang aktor. Cerdik, teliti. Itu yang tidak kelihatan sampai sekarang gue ngelihat aktor-aktor di Indonesia. Jadi gue beranggapan bahwa mereka ya udah sesimpel itu dapat peran. Oh ya, gue perannya jadi si Anu misalkan, jadi istri misalkan. Ya udah, karena istri itu pada umumnya tipe-tipe casting, ya udah, nggak ada pencarian lebih gitu loh. Itu nggak akan menantang. Jadi istilahnya flat. Ya udah, flat karakter. Jadi penonton itu nggak bisa ngebedain antara acting lu menjadi seorang istri dan ya lu sendiri sedang berakting. Jadi gak ada bedanya lu mau acting peran si Anu sama di Kedo Basar juga kayak gitu. Nah, ketika ada orang yang beranggapan seperti itu, berarti lu gagal menjadi seorang aktor. Lu gagal membawakan peran itu. Simpelnya, lu berperan sehari-hari menjadi seorang istri. Ketika lu berakting, orang lain atau penonton melihat acting lu, wah, eta bener,
itu bener si A, itu bener si B. Lulus lu jadi aktor kalau gitu. Seperti yang gue katakan tadi. Seribet itu baru tahap analisis ya. Maksudnya ya banyak sih yang harus, maksudnya kita nanti pelan-pelan lah. Maksudnya gue juga nggak bisa, karena gue nggak ada catatan langsung bener-bener ya udah dapatnya aja gue lontarin, karena nggak di konsep, nggak di apa, jadi ada aja di otak, seingat gue aja, di apa yang gue udah pelajarin, gue sama pengalaman gue lontarin aja. Jadi nanti ya bakal banyak lah bahasan-bahasan kesana kemari, loncat-loncat lah. Gue nggak, soalnya nggak terkonsep juga, nggak dicatat harus hari ini bahasan ini. Gue nggak kayak seperti perkuliahan, jadi mengalir aja deh. Jadi balik ke yang tadi, jadi banyak ornamen-ornamen yang harus dilakukan oleh seorang aktor gitu loh. Ini kita baru ngebahas masalah bedah naskah, bedah keaktoran. Kita baru bahas itu. Sudah sedetail itu dan sudah seribet itu. Makanya balik lagi, gue sangat benci ketika ada orang yang bilang acting mah gampang. Cuak anjing.